aku dapat coklat sebesar ini? Akan beternak coklat. Beternak coklat? Hebat! Mana mungkin? Beternak Coklat-coklat ini menggemaskan sekali. Film dimulai pada tahun 1969 bulan November, di sebuah gedung terdapat seorang komikus yang tengah bingung terkait komik yang hendak ia buat bernama Fujiko F. Fujio. Saat di perjalanan pulang, ia berpikir untuk membuat karakter kartun yang bisa keluar dari meja belajar. Saat sampai di rumah, ia menengok istri dan kedua anaknya yang tengah tertidur. Setelah itu, Fujiko kembali berpikir terkait kartun yang hendak ia buat. Ia menghayal, jika ia memiliki mesin waktu dan dapat melihat karakter yang telah ia buat di masa depan. Saat itu diperlihatkan di tahun 2112, di mana tahun itu merupakan tahun kelahiran Doraemon. Di tahun tersebut terlihat, jika teknologi pada saat itu sangat canggih dan juga modern. Namun tiba-tiba terdapat dua penjahat yang sedang dikejar oleh polisi waktu. Namun penjahat itu berhasil kabur berkat kekuatan dari mesin waktu. Di sisi lain, terdapat sebuah pabrik yang tengah membuat sebuah robot. Namun, pabrik tersebut terkena efek dari mesin waktu dan menjadikan aliran listrik masuk ke dalam pabrik dan mengenai satu kucing yang berwarna kuning hingga terjatuh ke bawah. Saat kucing itu hendak dibuang, ia diselamatkan oleh robot kucing cantik. Di mana robot kuning itu bernama Doraemon, dan robot cantik itu bernama Dora Miyako. Doraemon yang telah diselamatkan oleh Dora Miyako pun berterima kasih, dan merasa tertarik dengan Dora Miyako. Di sisi lain, terdapat seorang profesor tengah menjelaskan kepada sekumpulan Doraemon. Ia mengatakan, jika mereka akan menjadi seorang pengasuh. Oleh karena itu, para Doraemon pun belajar di sekolah tersebut, dan menjalani latihan. Namun terlihat, jika Doraemon tadi tidak berbakat dan membuat sesi belajarnya kacau. Doraemon bahkan terlihat sangat ceroboh, dan selalu gagal dalam pembelajaran. Saat Doraemon bertemu dengan profesor, ia meminta maaf karena selalu kacau dalam pelajaran. Profesor pun heran, karena robot yang telah ia buat sama dan memiliki kualitas serupa. Profesor pun memutuskan untuk mengirim Doraemon ke kelas khusus. Setelah sampai di kelas khusus, Doraemon melihat banyak robot seperti dirinya dan memiliki masalah masing-masing. Selain itu, di kelas tersebut terdapat dua robot yang mirip dengan Giant dan Suneo. Di mana robot itu bernama Tsunekichi dan Jaides. Setelah Doraemon memperkenalkan diri, Dora Miyako sontak menyapa Doraemon. Ternyata, Doraemon dan Dora Miyako akan satu kelas. Melihat hal itu, Doraemon pun sangat senang sekali. Tsunekichi dan Jaides pun cemburu melihat Doraemon sudah akrab dengan Dora Miyako. Setelah jam pelajaran, Tsunekichi dan Jaides pun mengejek Doraemon karena tidak bisa menggunakan kantong ajaibnya. Di sini mereka pun kejar-kejaran, karena Tsunekichi dan Jaides hendak meminta kantong ajaib milik Doraemon. Untungnya, Dora Miyako datang dan menyelamatkan Doraemon. Singkat cerita, mereka justru menjadi akrab dan menjalani hari-hari bersama. Suatu ketika, Doraemon tengah merenung, karena esok hari akan diadakan audisi robot berbakat. Selain itu, hari tersebut merupakan hari kelulusan. Doraemon merasa sedih karena ia merasa bodoh, lambat dan tidak memiliki keahlian apa-apa. Namun Dora Miyako menenangkan Doraemon dan mengatakan jika kelebihan Doraemon adalah mau berusaha dan bersungguh-sungguh. Dora Miyako juga memberikan kue dorayaki kepada Doraemon. Di sini diketahui, jika Doraemon pun akhirnya menyukai kue dorayaki. Singkat cerita, acara pemilihan robot berbakat pun dimulai. Di sini banyak sekali robot yang menampilkan keahlian mereka. Dan saat Jaides tengah menunjukkan keahliannya dalam menyanyi, semua orang langsung kaget karena suara Jaides sangat jelek seperti Giant. Hal itu membuat Doraemon mengeluarkan alat ajaibnya dan menjadikan Jaides bernyanyi dengan sangat indah. Saat giliran Tsunekichi yang hendak maju, Tsunekichi merasa sangat gugup. Doraemon kemudian mengeluarkan alat anti gugup. Saking tenangnya, Tsunekichi sampai tertidur di atas panggung. Kemudian giliran Dora Miyako yang menampilkan keahlian menarinya. Hal itu membuat banyak orang yang hendak memilih jasa Dora Miyako.
Dan yang terakhir adalah Doraemon, namun karena saking gugupnya, Doraemon justru banyak kesalahan, hingga orang-orang merasa ragu untuk memakai jasanya. Namun tiba-tiba, terdapat seorang bayi yang memilih jasa Doraemon. Hal itu membuat teman-teman Doraemon merasa ikut bahagia. Ternyata, bayi itu tidak sengaja menekan tombol tersebut, hingga akhirnya Doraemon menjadi pengasuh bayi itu. Di mana bayi itu bernama Sewashi, seorang majikan pertama Doraemon sebelum Nobita. Kiran mengatakan, jika Kiran merasa patah hati dengan Tuhannya sendiri. Setelah itu, ia mengajak Hudan untuk naik gunung bersama. Tak lama setelah itu, ia mendapat pesan dari Pak Tomo. Pak Tomo mengatakan, jika ia mendapatkan seseorang yang sesuai dengan keinginan Kiran. Orang itu bernama Pak Alim, di mana Pak Alim adalah seorang pejabat daerah yang terkenal alim, baik, disegani, serta sayang keluarga. Dengan diam-diam, Kiran pun memasang kamera rakitannya. Ternyata, Pak Alim mengetahui rencana Kiran dan menamparnya. Dan saat terbangun, Kiran tengah berada di dalam bus untuk berangkat muncak. Saat di puncak, Kiran menantang Tuhannya dan mengatakan, "Ya Allah, ini adalah tubuh yang dahulu kuabdikan kepadamu, dan saat ini akan kuminta kembali." Di sini, Hudan ketakutan dan mencoba menghentikan Kiran. Namun Kiran justru memarahi Hudan dan meminta Hudan menjadi saksinya. Kiran pun berkata, "Tubuhku akan kubalur dengan dosa-dosa dari umatmu yang menjijikan itu ya Allah." Untungnya, Hudan berhasil menarik Kiran sebelum Kiran tersambar petir. Singkat cerita, Kiran tengah memindah data dari rekamannya. Namun saat itu, ia didatangi oleh Pak Tomo. Di sini Pak Tomo juga telah mengetahui rencana Kiran dan mencoba menghentikan Kiran. Namun hal itu sia-sia, karena Kiran berhasil memukul Pak Tomo. Kiran kemudian menemui Ami dan menceritakan semuanya. Ia merencanakan untuk membongkar aib orang-orang yang telah berlagak sok alim. Kiran kemudian pamit kepada Ami. Saat di luar, Kiran tiba-tiba diculik oleh seseorang dan dibawa ke sebuah gudang. Di sini, Kiran pun disiksa dan orang itu menanyakan keberadaan flash disk tersebut. Namun Kiran enggan memberitahukannya. Hingga akhirnya, salah satu pria itu hendak menggauli Kiran. Namun, Kiran berhasil menusuk pria itu dan kabur. Di sisi lain, Ami pun ditemukan meninggal dunia karena memakai dan overdosis. Kiran pun menangis melihat sahabatnya sendiri meninggal dunia. Selain itu, Kiran juga mendapat kabar jika ayahnya meninggal dunia. Hal ini membuat Kiran semakin sedih dan semakin menyalahkan Allah. Singkat cerita, Kiran pun kini bekerja di sebuah warmindo kecil. Saat itu, Kiran melihat ada bus mahasiswa yang berhenti di dekat warung tersebut. Kemudian ia melihat Pak Tomo turun dari bus. Ia pun kabur karena takut ketahuan Pak Tomo. Walaupun Kiran telah berlari, ia pun tetap tertangkap oleh Pak Tomo. Di sini Pak Tomo mengatakan jika sudah tidak ada orang yang hendak mencari Kiran, karena semuanya telah dibongkar oleh Pak Alim. Pak Tomo pun menyalahkan Kiran dan menusuk Kiran. Dan saat itu, arwah ayahnya seakan-akan tengah hadir dan menanyakan kepada Kiran, mengapa semuanya menjadi sangat rumit. Kiran mengatakan, jika ia sebenarnya hanya ingin ridho Allah, namun yang ia dapatkan justru kesulitan dan kesedihan. Ayahnya pun menasihati Kiran, jika hambanya meminta rezeki, maka Allah akan memberinya kesulitan, supaya hambanya berusaha. Dan ketika hambanya meminta kesenangan, maka Allah akan memberinya kesukaran, karena Allah ingin hambanya bertambah sabar. Di sini, Kiran pun merasa menyesal karena telah berbuat salah. Dan tak lama kemudian, arwah ayahnya pun menghilang. Beberapa jam kemudian, Kiran pun ditemukan oleh Basarnas yang mana orang itu adalah Hudan. Kiran kemudian dirawat di rumah sakit untuk menjalani perawatan. Saat itu, ia melihat berita, jika jamaah Dardariah kini telah diringkus polisi, karena diduga menjadi dalang aksi bom bunuh diri di pos polisi 3 minggu yang lalu. Abu Darda dan Darul juga ikut diringkus oleh polisi. Setelah itu, Kiran pun menghubungi ibunya. Ibunya mengatakan, jika ia telah mengetahui semuanya. Namun, sebelum Kiran menjelaskan semuanya,
Ibunya tetap masih kecewa kepada Kiran. Dan film pun selesai.